Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Susanti dengan NIM 20216202, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Nah, video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi, di mana dosen pengampunya itu Ibu Rohmah Indahwati SPD MPD. Video kali ini itu saya akan membahas tentang setengah putaran, di mana simbol dari setengah putaran itu adalah H. Tapi saya lebih fokus pada pembahasan mengenai teorema 4.5. Teorema 4.5, di mana bunyi teorema 4.5 itu setengah putaran terhadap A itu sama dengan 2 kali refleksi atau pencerminan, yaitu dengan garis K dan garis G. Jika G tegak lurus K dan G berpotongan dengan K di titik A. Nah, biar kalian lebih paham dan jelas, kita langsung ke pembuktian saja. Diketahui sebuah titik A, G, dan K dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di A. Nah, untuk pembuktian teorema ini itu ada 2 poin. Yang pertama itu untuk P tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus K, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal atau sistem sumbu koordinat kartesius dengan G sebagai sumbu X dan K sebagai sumbu Y, di mana titik A itu sebagai titik asal. Nah, biar lebih jelas kita langsung gambar saja. Yang pertama kita gambar garis G, di mana garis G itu sebagai sumbu X. Kemudian garis K, di mana garis K itu sebagai sumbu Y. Kemudian kita buat titik A, di mana titik A itu sebagai titik asal dan titik potong antara garis G dan garis K. Selanjutnya di sini saya gambar lagi seperti gambar yang tadi, yaitu garis G dan garis K. Ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan P terhadap garis K dan garis G. Andaikan P dengan koordinat X, Y tidak sama dengan A, dan setengah putaran P terhadap A itu sama dengan P double aksen dengan koordinat X1, Y1. Karena setengah putaran P terhadap A itu sama dengan P double aksen, maka A itu merupakan titik tengah P double aksen. Nah, kita misalkan di sini titik P-nya itu dengan koordinat X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap garis K, maka akan menghasilkan P aksen dengan koordinat min X, Y. Kenapa X-nya itu min? Karena X-nya itu berada di sumbu X yang negatif dan Y-nya itu berada di sumbu Y yang positif. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis G, maka sesuai pengandaian yang tadi akan menghasilkan P double aksen dengan koordinat X1, Y1. Sehingga karena A-nya itu berada di pusat 0,0, maka 0,0 sama dengan X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2 itu rumus titik tengah. Sehingga diperoleh yang pertama X1 plus X per 2 sama dengan 0. Kita kalikan silang 2 dengan 0, maka akan menghasilkan X1 plus X sama dengan 0. X-nya kita pindah ruas, maka X1 nya itu sama dengan min X. Nah, selanjutnya Y1 plus Y per 2 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kita kalikan silang 2 dengan 0, maka akan menghasilkan Y1 plus Y sama dengan 0. Y-nya kita pindah ruas, maka Y1 itu sama dengan Y. Artinya, setengah putaran P terhadap A itu sama dengan min X, min Y. Kita anggap sebagai persamaan yang pertama, sehingga di gambar kita ganti P double aksennya itu dengan koordinat min X, min Y, karena sudah diketahui X1 nya itu min X dan Y1 nya itu min Y.
Selanjutnya, dengan komposisi pencerminan yaitu 2 kali pencerminan P terhadap garis K dan G sama dengan, kita operasikan sehingga MG dalam kurung MKP. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu titik P dicerminkan terhadap garis K, maka akan menghasilkan MG dalam kurung min X, Y sesuai di gambar. Kemudian min X, Y itu dicerminkan lagi terhadap garis G, maka akan menghasilkan min X, min Y. Kalau kita lihat di gambar, min X, min Y itu adalah koordinat dari P double aksen. Artinya 2 kali pencerminan P terhadap garis K dan G itu sama dengan min X, min Y. Kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan yang pertama dan yang kedua yang kita peroleh tadi itu, setengah putaran P terhadap A itu sama dengan 2 kali pencerminan P terhadap garis K dan garis G. Jadi terbukti bahwa setengah putaran A terhadap A itu sama dengan 2 kali pencerminan P terhadap garis K dan garis G. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembuktian poin yang kedua, yaitu untuk P sama dengan A. Berdasarkan definisi, setengah putaran P terhadap A itu sama dengan A. Kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 2 kali pencerminan A terhadap garis K dan G itu sama dengan pencerminan A terhadap garis G itu sama dengan A. Kenapa demikian? Karena A dicerminkan terhadap garis K, hasilnya tetap A. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis G, hasilnya juga tetap sama, yaitu A. Kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan yang pertama dan yang kedua tadi, diperoleh bahwa setengah putaran P terhadap A itu sama dengan 2 kali pencerminan A terhadap garis K dan garis G. Jadi terbukti bahwa setengah putaran A itu sama dengan 2 kali pencerminan itu terhadap garis K dan garis G. Jadi berdasarkan pembuktian pada poin yang pertama dan yang kedua tadi, maka terbukti bahwa setengah putaran A itu sama dengan 2 kali pencerminan itu terhadap garis K dan garis G jika G tegak lurus K dan G itu berpotongan dengan K di titik A. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.